Oke, dalam kita menjalankan ajaran Islam, ada satu pertanyaan yang sering banget muncul. Dan sejujurnya, bikin banyak orang bingung. Hari ini kita coba urai sama-sama ya. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Kenapa sih harus ikut madhab? Kan tinggal ikut Al-Quran dan hadis aja. Kalau dipikir-pikir, kedengarannya masuk akal banget ya. Simple, langsung ke sumbernya, nggak pakai perantara. Tapi apa benar sesederhana itu? Biar pembahasannya runut, kita akan lihat beberapa poin. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya. Lalu kita lihat apa perintah Tuhan soal ini. Terus, apa bahayanya kalau kita nggak punya ilmu. Dari situ, kita akan lihat gimana madhab jadi solusi. Kenapa kok cuma 4 yang populer? Dan gimana ini semua jadi jalan yang lebih aman buat kita. Oke, kita bongkar dulu dari akarnya. Ide buat langsung merujuk ke Al-Quran dan hadis itu emang kedengaran keren dan ideal, tapi pertanyaannya, beneran segampang itu buat semua orang? Nah, ternyata asumsi bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, bisa langsung buka Al-Quran dan hadis lalu menyimpulkan hukum sendiri, itu sebenarnya landasan berpikir yang rapuh banget loh. Logikanya nggak sekuat kelihatannya kalau kita bedah lebih dalam. Coba deh kita pakai analogi sederhana. Anggap aja agama itu kayak ilmu kedokteran. Kalau kita sakit parah, apa kita bakal baca buku kedokteran tebel-tebel terus diagnosis diri sendiri? Enggak kan? Pasti kita ke dokter, ke ahlinya. Nah, urusan hukum agama juga sama kompleksnya. Butuh keahlian khusus yang sama. Sekarang, daripada kita berandai-andai, mending kita lihat langsung ke sumber utamanya. Sebenarnya Al-Quran dan hadis sendiri ngomong apa sih soal cara kita mencari ilmu agama? Dan ternyata jawabannya ada di Al-Quran. Allah berfirman dengan sangat jelas, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jelas banget kan? Perintahnya itu bertanya, bukan cari tahu sendiri. Nabi Muhammad SAW juga ngasih penekanan yang sama persis. Beliau bahkan menyebut kebodohan itu sebagai sebuah penyakit dan obatnya, ya bertanya kepada yang berilmu, bukan coba-coba sendiri. Di ayat lain, Al-Quran sekali lagi mengarahkan kita, kalau ada masalah-masalah yang rumit, serahkan saja kepada Rasul dan para ahli di antara kita. Kenapa? Karena merekalah yang punya kapasitas untuk menyelidiki dan menyimpulkan hukumnya dengan benar. Jadi, apa bahayanya kalau perintah buat bertanya pada ahli ini kita abaikan? Nah, ini bagian yang serius. Apa yang terjadi kalau para ahli ini udah nggak ada atau nggak didengarkan lagi? Ada satu hadis yang sangat terkenal yang ngasih gambaran yang jujur aja agak mengerikan. Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu itu dicabut bukan dengan diambil begitu saja, tapi dengan wafatnya para ulama. Sampai akhirnya nggak ada lagi orang alim. Terus apa yang terjadi? Orang-orang bakal ngangkat pemimpin yang bodoh. Dan ketika ditanya, mereka ngasih fatwa tanpa ilmu. Hasilnya, mereka sesat dan bikin orang lain ikut sesat. Ngeri ya? Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget buat kita, orang awam. Jalan pertama, kita coba-coba interpretasi sendiri. Risikonya tinggi banget salahnya, bisa-bisa malah ngikutin hawa nafsu dan, yaitu tadi, sesat dan menyesatkan. Jalan kedua, kita ikutin bimbingan ulama yang pakai metodologi teruji. Ini jalan yang aman, yang penuh tanggung jawab, dan sekaligus ngejalanin perintah buat bertanya pada ahli. Nah, dari masalah ini, dari kebutuhan akan panduan ahli inilah, tradisi Islam ngembangin sebuah solusi yang keren banget dan sistematis. Solusinya apa? Namanya mazhab. Penting banget buat dicatat, mazhab itu bukan agama baru, bukan sekte. Anggap aja ini kayak sebuah metodologi atau kerangka kerja yang udah teruji yang dirancang sama para imam besar dan murid-muridnya buat ngebantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar dan sistematis. Jadi, cara kerjanya gimana? Gampangnya gini. Pertama, ada orang awam kayak kita punya pertanyaan soal agama. Kedua, daripada nebak-nebak, dia merujuk ke kumpulan fatwa atau hukum yang udah ada di dalam satu madhab. Ketiga, dia dapat jawaban yang bukan asal-asalan, tapi berdasarkan kerangka kerja yang konsisten dari para ahli. Hasilnya, yang keempat, dia bisa beramal dengan yakin karena tahu kalau landasannya itu sistematis dan nyambung ke sumber utama. Oke, tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih kok cuma 4? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa yang terkenal cuma itu? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya ijma atau konsensus para ulama. Coba kita lihat apa kata para ulama besar sendiri. Imam An-Nafrawi bilang,
udah terjadi konsensus di kalangan muslimin tentang wajibnya ngikutin salah satu dari 4 imam ini, dan nggak boleh keluar dari madhab mereka. Bahkan, lebih tegas lagi Imam Ibnu Nujaim bilang, kalau ada pendapat yang bertentangan dengan keempat imam ini, itu artinya bertentangan dengan konsensus, dan sudah jadi kesepakatan bahwa nggak boleh beramal dengan pendapat yang seperti itu. Terus kenapa harus mereka? Imam Al-Asnawi ngejelasin, karena mazhab-mazhab mereka inilah yang paling sistematis, paling lengkap, dan tersebar luas, sampai pada level kematangan dan dokumentasi yang nggak dicapai mazhab lainnya. Jadi kalau dirangkum, kenapa sih konsensusnya jatuh ke 4 mazhab ini? Ya karena beberapa hal. Pertama, ajaran dan metodologinya itu terpelihara dengan sangat baik, tercatat rapi. Kedua, kerangka hukumnya itu sistematis dan terorganisir. Ketiga, ilmunya menyebar luas lewat ribuan murid dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, pembahasannya itu lengkap, mencakup hampir semua aspek kehidupan. Jadi ini bukan pilihan acak, tapi hasil seleksi alam dari sejarah keilmuan Islam. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, gimana semua ini jadi semacam jalan keselamatan atau sistem perlindungan buat kita sebagai umat? Para ulama kayak Imam Al-Mazari itu udah ngasih peringatan dari jauh-jauh hari. Beliau bilang, kalau pintu untuk menentang mazhab ini dibuka lebar-lebar, wah itu bakal merusak kewibawaan ilmu. Dan ini, kata beliau, adalah kerusakan yang sangat nyata. Jadi, kesimpulannya penting banget nih. Mengikuti madhab itu bukan berarti kita menyembah ulama atau ninggalin Al-Quran dan hadis. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah cara paling praktis dan bertanggung jawab untuk menjalankan perintah bertanyalah kepada ahli ilmu. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua di akhir. Apakah mengikuti seorang ahli itu artinya kita beriman secara buta? Atau jangan-jangan itu justru adalah bentuk kerendahan hati intelektual. Sebuah kesadaran bahwa kita punya keterbatasan ilmu dan kita percaya pada para pakar yang sudah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk bidang ini. Gimana menurut Anda?